Kemudian fadlul fikhi fid dini wal hasu ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan fikih di dalam agama Islam dan anjuran untuk mempelajarinya dan memperolehnya. Inna tafaqquha fid dini min afdalil a'mal. Sesungguhnya memahami fikih di dalam agama Islam ini min afdalil a'mal, termasuk amalan-amalan yang paling afdal. Wa min atyabil khisal, dan di antara bagian-bagian yang paling baik. Wa qad dallat nususu minal kitabi was sunnah ala fadlihi wal hasu alaihi. Dan telah banyak nas-nas dari kitab dan sunnah yang menunjukkan tentang keutamaannya dan anjuran untuk mempelajarinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah kaum mukminin pergi seluruhnya ke medan peperangan. Jangan sampai semuanya pergi ke medan peperangan. Kalau sekiranya ada sekumpulan dari mereka yang mana mereka tafaqquh, memahami urusan-urusan agama mereka, waliyunziru qaumahum, kemudian mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka, apabila mereka pulang kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka takut mendapatkan peringatan. Inilah keutamaan yang besar. Kalau kita tidak, kita sebagai penuntut ilmu, kita memiliki ilmu sesuai kadarnya. Kadar kita sesuai apa yang kita ketahui, maka kita sampaikan kepada keluarga, kepada anak istri, kemudian kepada saudara. Itulah yang seharusnya kita memaksimalkan diri kita untuk mendakwahi mereka, karena hak mereka lebih besar. Hak mereka lebih besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Jadi seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk belajar, mempelajari agama, duduk di majelis ilmu, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Faqad rattaban Nabi sallallahu alaihi wasallam khaira kullahu 'ala al-fiqhi fid din. Dan sungguh Nabi SAW telah mengurutkan kebaikan seluruhnya pada pemahaman agama. Pada pemahaman agama. Wa hadza mimma yadullu 'ala ahmiyatihi wa 'idhami sya'nihi wa 'uluwi manzilatihi. Dan ini menunjukkan akan pentingnya ilmu tadi dan agungnya fikih, ilmu fikih, dan uluwi manzilati, dan tingginya kedudukan ilmu fikih. Jadi jangan dipandang remeh, Tidak ada pertentangan antara akidah dan fikih, semuanya dipelajari. Kemudian an-nasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Manusia itu seperti barang tambang. Orang yang terbaik mereka di kalangan orang jahiliyah, orang pilihan mereka di kalangan jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, akan menjadi orang pilihan di dalam agama Islam, orang terbaik idza faqihu, apabila mereka memahami, mengilmui agama mereka. Jadi ini keutamaan yang besar. Fal fiqhu fid dini manzilatuhu fil Islam 'azimatu. Fikih di dalam agama Islam ini kedudukannya itu besar. Wa darajatuhu fis sawabi kabirah, dan tingkatan pahalanya itu besar. Li'anna al-muslima idza tafaqaha fi umuri dinihi, karena seorang muslim apabila memahami dalam urusan-urusan agamanya,
wa 'arafa ma lahu wa ma 'alaihi min huquqin wa wajibat. Dia mengetahui apa yang dia dapatkan dan apa yang akan dia terima dari hak-hak dan kewajiban. Ya'budu rabbahu 'ala 'ilmin wa basiratin. Maka dia akan beribadah kepada Allah SWT di atas ilmu, di atas pengetahuan yang mendalam. Wa yuwaffaqu lil khairi wa sa'di fid dunya wal akhirah. Kemudian dia akan diberikan taufik untuk kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan inilah tujuan kita dalam mempelajari agama ini, adalah untuk meraih kebaikan dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian pembahasan berkaitan tentang Kitabut Thaharah. Baru kita masuk pembahasan dalam Kitabut Thaharah. Udah azan. Kitabut Thaharah, ya, kitab yang pertama berkaitan tentang Kitabut Thaharah. Dan kalau kita mempelajari kitab-kitab fikih, baik dari kitab fikih dari setiap mazhab, pasti diawali dengan Kitabut Thaharah. Ya, Kitabut Thaharah. Jadi mereka para ulama, ya, dalam menyusun kitab fikih, ya, kitab-kitab itu sudah sistematis, ya, dimulai dari Kitabut Thaharah. Wa yajtami'u ala asyrati abwab, dan mencakup 10 bab. Kitab fikih Thaharah ini mencakup 10 bab. Al-babul awal, bab yang pertama adalah fi ahkami thaharah wal miyah. Ya, berkaitan tentang hukum thaharah dan air. Ya. Berkaitan tentang hukum thaharah dan air. Kemudian ababus tsani, bab yang kedua, fil aniyah, berkaitan tentang wadah bejana. Ya, ada pembahasannya di fikih. Al-babus tsalis, bab yang ketiga, fi qada'il hajah wa adabiha, di dalam buang hajat dan adabnya. Ya. Ada pembahasannya dalam fikih. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi siwak, berkaitan tentang siwak dan sunnah fitrah, ya, dijelaskan dalam kitab fikih. Al-babul khamis, bab yang kelima, fil wudu, dalam wudu. Al-babus sadis, fil mashi 'alal khufaini, di dalam mengusap sepatu, juga ada pembahasannya dalam fikih. Dan imamah. Kemudian ababus sabi' fi ahkamil ghusli, berkaitan tentang hukum-hukum mandi. Al-babus samin, bab yang ke-8, fi ahkami tayammum, berkaitan tentang hukum-hukum tayammum. Ababut tasi', bab yang ke-9, fi ahkami najasat wa kaifiyati tathhiriha, berkaitan hukum-hukum najis dan bagaimana cara mensucikannya. Al-babul ashir, bab yang ke-10, fil haid wan nifas, berkaitan tentang haid dan nifas. Inilah pembahasan yang akan kita bahas sampai pagi. Adzan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.